hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Angga, dalam mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi baru, yaitu konsep sistem ekonomi. Sebelumnya, kompetisi dasar yang harus kalian capai adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi dan menganalisis macam-macam sistem ekonomi. Berikut disajikan peta konsep tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi secara garis besar bisa kita lihat ada 4 macam. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua adalah sistem ekonomi kapitalis, yang ketiga adalah sistem ekonomi sosialis, dan yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Dari peta konsep tadi, pengertian sistem ekonomi, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Apakah pengertian sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi merupakan seperangkat susunan dan kerangka kerja untuk mengambil keputusan-keputusan berdasarkan tentang perekonomian masing-masing negara. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama, sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam sistem ini, segala barang dan jasa yang diperlukan dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang belum maju dan mulai ditinggalkan. Tapi pada umumnya sistem ekonomi ini sangatlah primitif dan hampir tidak ada lagi di dunia. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Dan yang kelima, masih terikat tradisi tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi kapitalis. Biasa dikenal dengan sistem ekonomi pasar atau bebas, atau bisa juga disebut sebagai sistem ekonomi liberalisme. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis adalah yang pertama, campur tangan pemerintah sangatlah sedikit. Yang kedua, mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi. Dan yang ketiga, kebebasan masyarakat untuk berinovasi diakui dan dihormati. Yang keempat, menganut sistem keadilan, yaitu setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dan yang terakhir, keikutsertaan pemerintah dalam bidang ekonomi dilakukan tidak secara langsung, tetapi hanya sebatas menentukan kebijakan ekonomi dan membuat peraturan. Keuntungan sistem ekonomi kapitalis adalah memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih pekerjaan, mengurangi beban pemerintah, dan menetapkan harga melalui mekanisme pasar. Di dalam sistem ekonomi ini juga terdapat kelemahan, di antaranya menimbulkan banyaknya pengangguran, kesenjangan sosial, dan kerusakan lingkungan akibat monopoli yang tidak terkontrol pemerintah. Yang kedua, pengusaha yang bermodal kecil semakin tersisih dan kalah bersaing dengan pengusaha yang bermodal besar. Yang ketiga, tidak adanya pemerataan pendapatan. Bagaimana? Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi sosialis atau biasa disebut dengan sistem ekonomi perencanaan sentral atau etatisme atau komunis.
Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis: yang pertama, pemerintah mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi secara keseluruhan. Yang kedua, barang-barang modal atau alat produksi adalah milik pemerintah. Yang ketiga, milik perorangan tidak ada atau tidak diakui, kecuali barang-barang yang sudah dibagikan. Yang keempat, kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Sistem ekonomi sosialis ini juga memiliki kebaikan, di antaranya pemerintah mengatur distribusi barang-barang sehingga tidak ada kelangkaan barang di suatu wilayah. Pemerintah juga bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Tidak ada kesenjangan sosial antar masyarakat dan kemakmuran masyarakat terjamin. Di balik kelebihannya juga terdapat kelemahan sistem ekonomi sosialis. Di antaranya, yang pertama, potensi inisiatif dan kreatif warga masyarakat tidak berkembang. Yang kedua, hak milik perorangan akan suatu barang tidak diakui. Dan yang ketiga, kemajuan ekonominya lambat karena kreasi dan inovasi terhambat. Sistem ekonomi yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, yang di dalamnya merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah. Akan tetapi, masyarakat tetap memiliki kebebasan yang cukup luas guna menentukan kegiatan ekonomi yang ingin dijalankan. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran: yang pertama, kegiatan ekonomi melibatkan pemerintah dan masyarakat atau swasta. Yang kedua, kemungkinan terjadinya monopoli sangat kecil. Yang ketiga, keikutsertaan pemerintah untuk mengatasi gejolak harga yang terjadi dalam perekonomian. Demikian video belajar kita hari ini tentang konsep ilmu ekonomi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.